Shalom alaihim. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Muhammad Ramli, dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Nah, hari ini sehubungan dengan perayaan kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah memperkenankan kami untuk memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya, di mana melalui kematian Yesus kami ditebus, kami dimenangkan dari dosa. Dan saat ini kami hendak belajar akan firman Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini, serta mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49 yang berkata demikian. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka kembali memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, yang biasa juga disebut dengan Jumat Agung. Pada umumnya pada saat ibadah Jumat Agung juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus, di mana umat makan roti dan minum anggur sebagai simbol tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan untuk menebus umat percaya dari dosa-dosanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Injil Lukas mengisahkan kematian Yesus yang dimulai dengan tanda-tanda alam menjelang detik-detik kematiannya. Pertama, dikatakan pada sekitar pukul 12 siang, cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi kegelapan
yang menutupi daerah itu selama 3 jam. Ayat 44 dalam pembacaan kita tadi. Nah, apa artinya ini? Nah, saudara-saudara, artinya adalah Yesus yang disalib itu sementara berada pada kondisi yang sangat kritis. Dan alam pun merasakan kesedihan dan menangis melihat Yesus yang tidak bersalah harus menanggung dosa dan kesalahan manusia yang memberontak kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tabir bait suci di Yerusalem terbelah 2. Ayatnya yang ke-45. Nah, tabir yang membatasi antara ruang Maha Kudus dengan ruang umat yang terbelah berarti batas yang selama ini menjadi pembatas dan jarak bagi manusia kini telah hilang dengan kematian dan pengorbanan Yesus Kristus. Kematian Yesus telah merobohkan dosa yang selama ini menjadi penghalang antara Allah dan manusia. Kematian Yesus telah menjadi pembebas bagi manusia. Kematian Yesus telah menjadi jalan anugerah Allah terbuka berupa pengampunan dosa kepada manusia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berseru kepada Bapanya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 44 dalam Injil Lukas 23 tadi. Nah, saudara-saudara, hidup Yesus adalah hidup yang penuh dengan penyerahan kepada Bapanya. Seluruh hidup Yesus adalah hidup dalam rancangan Bapanya. Hidup Yesus adalah hidup yang selalu berjalan dalam cinta kasih Bapanya. Karena itulah, sesaat menjelang kematiannya, dia pun lakukan dalam penyerahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat gereja-gereja sekarang ini memperingati kematian Yesus Kristus, kita juga diperhadapkan dengan bencana COVID-19 atau virus corona yang telah mewabah di seluruh dunia dan telah menelan banyak korban jiwa. Bisa jadi sudah jutaan orang yang meninggal karena virus corona ini. Kita semua bersedih, dan di tengah-tengah kesedihan ini, kita selaku gereja harus berbela rasa dengan saudara-saudara kekasih kita yang telah kehilangan salah seorang anggota keluarga mereka. Peristiwa COVID-19 atau corona menunjukkan kepada kita bahwa semua umat manusia sangat rapuh. Manusia tidak memiliki kekuatan sedikit pun ketika diperhadapkan dengan bencana dalam kehidupannya. Itulah sebabnya manusia tidak boleh bangga apalagi sombong dengan dirinya serta apa yang ia miliki. Melalui peristiwa corona ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa hidup ini tidak hanya dijalani dengan kesenangan. Ada masa di mana suka duka mewarnai kehidupan umat percaya.
Dan dalam situasi ini, kita membutuhkan kuasa penyertaan Tuhan. Kita diajar dan disadarkan oleh Tuhan bahwa hanya Dialah yang menguasai dan mengatur hidup kita. Pada saat kita gereja-gereja memperingati peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif mengurangi penyebaran virus corona dengan hidup bersih, menjauhkan diri dari perkumpulan orang banyak, selalu menggunakan masker, khususnya pada saat kita keluar rumah. Mendoakan para dokter dan para medis dan segenap pemerintah yang saat ini sedang berjuang, sedang berusaha dengan sekuat tenaga mengatasi virus corona ini. Dan yang lebih penting dari semuanya itu ialah, mari kita selaku orang percaya, selaku gereja, berdoa, mendoakan semua pihak yang saat ini sedang berjuang mengatasi bencana ini, agar Tuhan memberikan mereka penguatan, agar Tuhan memberikan mereka kesehatan, agar mereka mampu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab. Dan sebagai orang percaya, kita selalu berharap, kita tidak kehilangan pengharapan bahwa Yesus yang sudah mati untuk kita, Dialah yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Bahkan Dialah yang akan menghapus badai yang sedang kita hadapi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sampai sekian khotbah kita, dan kita akan berjumpa pada acara Korma yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.